Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel YouTube saya, Henry Majid. Pertama-tama saya menyapa kepada semua kalangan akademisi, pada semua kalangan praktisi, dan kepada semua pemuda-pemudi Indonesia dimanapun Anda berada. Pada channel saya kali ini akan saya bahas persoalan ideologi bangsa negara Republik Indonesia yang katanya adalah ideologi Pancasila, yang menurut saya tidak. Tema diskusi saya pada hari ini itu adalah persoalan ideologi negara, ideologi kompromi, bukan Pancasila. Saya punya alasan terkait dengan mengatakan bahwa Pancasila bukanlah sebagai ideologi, tapi yang menjadi ideologi bangsa Indonesia sekarang adalah ideologi kompromi. Dalam persoalan kebangsaan kita, apalagi menyangkut ketatanegaraan kita, semua orang pengen untuk mengakui bahwasanya Pancasila adalah ideologi kita bersama. Orang-orang politisi yang ada di Jakarta sana, yang ada di luar sana, yang sebagai tokoh-tokoh perwakilan partai dan lain sebagainya, mengajak kita untuk memahami, menghayati, mempedomani semua yang menyangkut tentang Pancasila. Bahkan tidak ayal-ayal dikeluarkan undang-undang mengenai Pancasila. Ada suatu lembaga khusus yang mengatur tentang Pancasila kita, BPIP. Ada juga undang-undang mengenai HIP. Itu semua adalah suatu penguatan yang dilakukan oleh negara terhadap ideologi Pancasila. Tapi saya mau berspekulasi, saya tidak kemudian mau berspekulasi, mau menerima secara mentah apa ideologi bangsa kita. Haruskah kita kemudian mengatakan bahwa ideologi kita Pancasila, tapi dalam setiap pengambilan keputusan di paripurna tidak ada nilai-nilai Pancasila? Ini yang kita harus kaji bersama, orang-orang di atas, orang-orang senior-senior di atas yang memainkan peran yang turut merusak bangsa ini, mengajak kita untuk tertib pada aturan, tertib pada garis yang telah ditetapkan di Pancasila kita, tapi rupanya mereka sendiri yang melarang itu. Nah, ini suatu bentuk pendustaan kita terhadap Pancasila, bahwa kita melarang sesuatu yang kita kerjakan. Bagi saya itu adalah sesuatu omong kosong yang memang tidak bisa untuk diterapkan kepada bangsa Indonesia, apalagi menyuruh orang untuk melakukan tapi kita enggan untuk melaksanakan. Saya pikir bangsa kita harus sehat, harus berpikir matang-matang, harus jernih cara pikirnya, supaya kita berkehidupan, berkebangsaan, menjalankan roda pemerintahan dengan baik, dengan jujur, dan dengan penuh kedamaian. Ada satu pada mulanya memang para founding fathers kita menitip pesan untuk kita tertib pada Pancasila, untuk kita semangat gotong royong sebagaimana amanat yang telah digariskan oleh Bung Karno, bahwa output daripada Pancasila adalah semangat gotong royong. Itu yang kemudian mulai kikis, mulai tidak kunjung juga kita temukan adakah hasil daripada kita tertib pada ideologi negara itu. Tentu kita tidak mau bahwa kita orang-orang yang mau membelot atau orang-orang yang memutuskan untuk tidak tertib pada peraturan perundang-undangan. Hanya saja pada persoalan tentang pemahaman kita terhadap nilai-nilai Pancasila harus dikaji ulang, harus ditata baik-baik. Jangan sampai ada yang keliru terhadap pelaksanaan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Sebab dalam dunia politik kita sudah tidak lagi kemudian punya patron yang jelas. Kalau Pancasila adalah ideologi kita bersama, kalau Pancasila adalah ideologi politik,
Kalau Pancasila adalah ideologi partai, maka tidak akan ada suatu kekacauan, tidak akan ada suatu keributan, bahkan dengan alasan bahwa ini adalah politik. Sebab falsafah kebangsaan kita, falsafah kenegaraan kita adalah Pancasila. Yang di dalam Pancasila itu ada semangat gotong royong, ada semangat untuk ikut merasa tenggang ngerasa jika ada satu orang yang merasa dilukai. Sehingga untuk memahami nilai-nilai Pancasila itu, maka memang pada saat sekarang, di era zaman sekarang itu sangat nihil untuk bisa kita dapatkan, sangat nihil diterapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa dibayangkan oleh kita sekalian bahwa dalam menentukan suatu program yang ada di pusat, diparipurnakan di DPR, andai saja ada nilai-nilai Pancasila yang turut ikut berpartisipasi dalam hal untuk mengatur semua kebutuhan masyarakat Indonesia, mengatur semua kepentingan rakyat Indonesia, andai saja nilai Pancasila itu ada, maka undang-undang yang hadir itu tidak akan tumpang tindih dengan setiap apa yang menjadi fakta. Tapi kemudian yang menjadi hasil daripada output daripada undang-undang itu justru menimbulkan satu pro kontra. Entah karena yang menjadi persoalan, bahkan undang-undang yang terbit pada hari ini itu adalah undang-undang titipan, undang-undang yang dikeluarkan oleh orang-orang yang punya kepentingan. Semisal contoh, dalam satu undang-undang tentang lalu lintas misalkan, ada satu instruksi undang-undang, ada suatu perintah undang-undang untuk menyalakan lampu motor meskipun di siang hari. Ini kalau kita kaji secara mendalam, secara serius dalam pendekatan kita sebagai negara Republik Indonesia, kita pasti tidak akan punya suatu konklusi bahwasannya menyalakan lampu sen di siang hari itu adalah suatu kewajiban. Tapi karena ada suatu orang yang punya kepentingan besar, ada orang yang pengen kepentingan itu supaya ini kan yang menjadi efek ketika kita menyalakan lampu motor di siang hari, maka lampu motor kita akan cepat kalah dan cepat rusak. Maka yang akan diperkaya di situ siapa? Itu satu. Kita belajar dari undang-undang mengenai lalu lintas juga, penggunaan helm. Dulu ada satu proyek besar, Ibu Tin mempunyai dia membuka toko helm, diwajibkan kepada semua orang untuk membeli helm. Maka di dalam undang-undang itu diadakan bahwa untuk selamat sampai tujuan harus pakai helm. Nah, itu salah satu contoh paling kecil dalam kehidupan kita, bahwasannya memang dalam setiap pembentukan undang-undang satu pun atau paling tidak sangat nihil nilai yang terkandung, yang di situ ada nilai tentang Pancasila. Itu yang pertama. Yang kedua, bangsa ini kan sudah hampir klimaks pada satu titik jenuh. Kenapa? Karena bahkan hampir semua yang pemangku kepentingan, pemangku kebijakan itu sudah ikut terjerumus pada suatu jalan, atau jangan-jangan ini adalah sistem kita yang memaksa mereka untuk turut ikut merusak bangsa ini. Sebab yang saya pahami sejak 1995, sejak kemerdekaan Republik Indonesia sampai sekarang, memang tujuan berbangsa, bernegara adalah sebetulnya untuk memakmurkan, mesejahterakan orang yang ada di bawah kita. Tapi rupanya hari ini
pada detik ini orang kemudian sudah terjerumus pada arus kapitalisme, orang dituntut dengan segala macam kepentingan, sehingga nilai-nilai Pancasila yang ada dalam bangsa ini itu juga ikut terkupas. Sehingga memang kita sebagai bangsa Indonesia untuk mengharapkan kemajuan, memang kita akan terus berharap. Kita akan terus berharap supaya bangsa ini ke depan menjadi bangsa yang lebih baik. Hanya saja dalam setiap proses perjalanannya, bangsa ini tidak pernah satupun menemukan jalan yang lurus, tidak pernah menemukan jalan yang paralel. Sehingga hemat saya memang ini hanya akan menjadi satu ilusi, ini hanya akan menjadi sebuah cita-cita biasa yang tidak akan mendapatkan hasil apapun, malah hanya akan mendapatkan hasil buruk. Sebab sudah terlalu banyak ketimpangan, sudah terlalu banyak anomali yang ada di bangsa ini, dan orang yang pemangku kebijakan tidak bisa berbuat apa-apa. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwasannya dalam berbangsa, dalam bernegara, kenapa Pancasila tidak kemudian ada dalam setiap satu kerumunan orang-orang? Bisa dibayangkan makelar jahat misalkan, bisa dibayangkan oleh kita sekalian bahwasannya dalam satu kehidupan bersosial bermasyarakat adalah suatu hal yang sangat penting. Di situ setidak-tidaknya harus disusupi suatu nilai-nilai Pancasila yang ada dan yang terkandung dalam bangsa ini. Tapi rupanya juga tidak ada satupun kekuatan yang mendorong itu untuk mengatakan bahwasannya Pancasila adalah suatu ideologi bangsa. Sehingga memang pada saat ini tidak bisa dielakkan oleh kita masyarakat Indonesia. Tidak bisa lagi kita bersembunyi karena ini suatu hal yang sudah terang benderang, orang dengan kasat mata kita lihat melakukan suatu perbuatan kotor, suatu perbuatan yang melenceng dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Sehingga saya berkesimpulan bahwa memang Pancasila hari ini itu sudah terganti dengan ideologi kompromi. Kompromi ini, kompromi itu, apa-apa harus dikompromikan, apa-apa harus dikompromikan tanpa melihat nilai-nilai Pancasila, tanpa memperhatikan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Jadi bangsa ini sudah, saya malah curiga, jangan-jangan yang disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa 2030 ke depan bangsa Indonesia ini akan bubar. Saya tidak mendoakan supaya kita bubar. Kita justru berharap bahwa kajian-kajian seperti itu meskipun ilmiah, kita harus cegah dengan cara yang sedemikian rupa, sehingga proses berjalannya setiap ketatanegaraan kita itu tidak kemudian mandek, kita berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi memang pada saat ini, di era milenial, di era yang penuh dengan suatu kecanggihan, kita tidak kemudian dilandasi dengan ilmu, dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri, maka justru kita akan tergusur, justru kita akan terhanyut dalam suatu masalah sosial. Bahkan yang paling miris kalau sampai nilai-nilai Pancasila itu tidak dipahami, tidak dialami, tidak dijalankan oleh orang-orang atau orang-orang politisi yang menggeluti dunia itu. Sehingga memang pada akhirnya kita harus sama-sama untuk merombak kembali, kita mendaur ulang dengan segera tentang penghayatan kita terhadap nilai-nilai Pancasila ini. Sebab kalau sampai ini dibiarkan berlarut-larut, kita akan, bahkan 2030 itu terlalu lama ya, sampai 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan negara kita malah bubar sebelum 2030 itu. Sehingga harapan kita semua dalam bernegara untuk tidak menjustifikasi bahwa negara ini adalah negara kompromi, meskipun pada kenyataannya memang semua selesai dengan kompromi, maka harus
kita semua sadar diri, kita harus semua selalu memperhatikan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan kita sendiri. Yang terakhir, bahwasannya nilai-nilai Pancasila itu kan 5 sila. Kesejahteraan sosial, dalam sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang kita lihat secara kasat mata, yang kita saksikan, justru nilai keadilan itu yang paling susah, yang paling mahal di bangsa ini. Keadilan itu hanya milik perorangan, hanya milik orang yang kebetulan punya duit, sehingga kita masyarakat kecil, masyarakat yang tidak sama sekali punya apa-apa, keadilan itu hanya sebagai fata morgana, hanya bisa untuk menghayal tapi tidak bisa untuk mengambil itu, tidak bisa untuk merebut itu, sebab kita terhalang dengan sesuatu yang namanya kepentingan, dan kepentingan itu letaknya ada di semua politisi atau semua orang-orang yang berduit itu. Sehingga saya harus terpaksa untuk mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada di bangsa ini memang sudah semuanya selesai karena kompromi. Tidak ada suatu nilai Pancasila yang dikedepankan, hanya nilai perut, hanya nilai nafsu, hanya nilai-nilai yang berbau kepentingan yang akan dikedepankan oleh bangsa ini. Sehingga memang amanat dari para founding fathers kita memang sudah tidak akan lagi terpenuhi di zaman-zaman ini, sebab kita terlalu lama untuk menikmati satu kegaduhan ini, kita nikmati ini karena kita juga jangan sampai kita adalah orang-orang yang ikut menikmati semua kepentingan itu. Demikian apa yang bisa saya sampaikan di channel ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.